Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang mekanisme katup sepeda motor. Nah, di materi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, komponen mekanisme katup, kemudian macam-macam mekanisme katup, diagram kerja katup, perawatan katup. Nah, kita akan membahas komponen mekanisme katup terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja komponen-komponen yang ada di mekanisme katup, mungkin kita akan mendefinisikan dulu apa sih mekanisme katup itu. Jadi mekanisme katup itu adalah sistem yang mengatur dan menggerakkan katup di mesin. Nah, mekanisme katup itu menghubungkan putaran poros engkol ke poros nok. Poros nok atau noken as biasanya kalau orang nyebut itu memiliki tonjolan yang biasa disebut dengan loop. Nah, tonjolan itu akan menekan katup saat poros nok berputar. Nah, ketika loop atau tonjolan itu menekan katup, maka katup akan tertekan sehingga terbuka. Dan ketika loop itu tidak menekan katup, maka katup akan menutup. Nah, ini adalah contoh gambarnya dengan mekanisme tipe OHV, SHC, DOHC. Ini akan kita pelajari nanti di jenis-jenis mekanisme katup. Nah, loop itu ini. Jadi tonjolan ini yang ada di camshaft atau poros cam, dia poros cam ini akan berputar. Nah, berputarnya poros cam ini otomatis akan memutar juga loop. Nah, ketika loop ini dia turun dan menekan batang katup, maka katup ini akan tertekan sehingga akan membuka saluran intake manifold. Nah, sehingga udara dan bahan bakar itu akan terhisap masuk ke dalam silinder karena kevakuuman. Nah, jadi loop ini akan terus berputar sehingga katup pun juga akan buka nutup di katup X atau katup buang juga sama, buka tutup karena perputaran dari camshaft ini. Nah, komponen katup itu ada komponen utamanya ada 4: katup, poros nok, penggerak cam, dan rocker arm. Di dalam katup sendiri ada banyak komponen, diantaranya katup itu sendiri, dudukan katup, pengantar katup, pegas katup, seal katup, penjamin pegas, dan pengunci. Sedangkan penggerak cam ada 3 jenis, model timing gear, timing chain, dan timing bell. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, katup. Fungsi katup seperti tadi yang sudah saya jelaskan di penjelasan awal, bahwa katup itu fungsinya untuk membuka dan menutup saluran yang menuju ruang bakar. Nah, ada 2 katup, katup masuk dan katup buang. Katup masuk itu terhubung dengan saluran intake manifold, sedangkan katup buang terhubung dengan exhaust manifold. Nanti ujungnya adalah knalpot. Nah, ini fungsinya. Nah, di dalam katup ada yang namanya daun katup, permukaan gesek, kemudian ada batang katup. Nah, letaknya ada di sini. Ini gambar potongan dari kepala silinder dengan jenis OHV. Nah, daun katup pada katup pisap itu lebih besar daripada daun katup dibuang. Nah, ini daun katupnya ini maksudnya lebih lebar katup masuk daripada katup buang. Kenapa? Karena di dalam katup masuk itu dibuat besar karena untuk memaksimalkan agar
udara dan bahan bakar yang masuk itu lebih banyak sehingga terjadi dan emang diharapkan terjadi efisiensi volumetrik. Nah, kalau daun katupnya itu dibuat kecil, maka udara dan bahan bakar yang masuk itu tentu akan lebih sedikit daripada daun katupnya dibuat lebar. Nah, kemudian celah katup buang itu kebalikannya. Celah katup buang lebih besar daripada celah katup masuk. Ini celah katup. Celah katup itu adalah celah antara rocker arm dengan batang katup. Nah, ini disebut celah katup. Untuk apa tujuannya celah katup? Jadi celah katup itu bertujuan untuk durasi dia katup ini membuka. Nah, ketika rocker arm ini mulai menekan katup, maka katup akan mulai membuka. Nah, sehingga celah katup ini juga mempengaruhi besar dan lamanya katup itu membuka. Selain itu, durasi atau lamanya katup juga dipengaruhi oleh konstruksi daripada tonjolan atau loop yang ada di poros cam ini. Nah, semakin tinggi atau semakin ini juga lebar ya loopnya, maka lamanya katup membuka, durasi katup membuka akan lebih lama dibandingkan ketika loopnya ini kecil, lebih kecil. Nah, maka nanti keausan daripada loop di poros cam ini juga akan berpengaruh terhadap durasi lamanya katup membuka. Nah, kembali ke sini, celah katup buang itu lebih besar. Kenapa? Karena di katup buang itu di sini adalah saluran atau lalu lalang hasil dari pembakaran. Jadi gas sisa pembakaran itu sangat panas. Nah, itu dibuang melalui exhaust manifold. Nah, di exhaust manifold itu diatur oleh katup buang sehingga udara yang melewati katup buang itu lebih panas daripada yang melewati katup masuk. Karena di katup masuk itu hanya dilewati udara dan bahan bakar yang masih sifatnya dingin. Sedangkan di katup buang ini dia dilewati oleh hasil sisa pembakaran yang tentu saja sangat panas. Maka dibuat celah katupnya lebih besar agar dia cepat dingin seperti itu. Nah, selain itu dengan besarnya celah katup ini, maka nanti sisa pembuangan atau sisa gas buang tersebut bisa dibuang secara optimal. Artinya tidak ada sisa pembakaran yang masih terjebak di dalam ruang bakar. Semua sudah terbuang. Karena apa? Karena celahnya lebih besar. Nah, lanjut. Nah, ini konstruksi katup. Nah, komponen-komponennya ada katup, dudukan katup, ini dudukan katup, pengantar katup, kemudian ini pegas, penjamin pegas, terus pengunci, kemudian yang terakhir adalah seal katup. Nah, pertama dudukan katup. Dudukan katup itu fungsinya untuk tempat dudukan kepala katup ini ya, dudukan katup. Nah, antara kepala katup dengan dudukan katup itu harus membuat persinggungan yang rapat agar tidak terjadi kebocoran saat langkah kompresi. Nah, bisa dibayangkan ketika dudukan ini dia aus, misalkan patah di sini. Nah, tentu ketika katup itu menutup oleh tekanan balik dari pegas, ini pegasnya ke atas, maka katupnya juga ikut ke atas. Nah, ketika dia katup itu sampai di sini, kepala katupnya, maka ada celah sedikit karena apa? Karena dudukan katup yang aus tadi, sehingga akan terjadi kebocoran saat langkah kompresi, saat piston naik ke atas. Nah, maka dudukan katup ini harus rapat dengan kepala katup agar tidak terjadi kebocoran.
Kemudian pengantar katup. Ini pengantar katup itu fungsinya untuk apa? Pengantar katup fungsinya untuk agar katup itu bergerak lurus atau stabil pada dudukannya. Nah, baik saat membuka maupun saat menutup. Maka di sini ada pengantar katup atau yang biasa disebut boss katup atau boss clamp. Nah, bayangkan ketika tidak ada boss katup atau pengantar katup ini, maka bisa saja katup ini membukanya tidak lurus tapi miring ke sini atau miring ke sini. Nah, maka dibuatlah jalan agar katup itu bergerak lurus, buka maupun menutupnya. Nah, itu fungsi dari pengantar katup. Kemudian pegas katup ini. Pegas katup fungsinya untuk mengembalikan katup ke posisi semula setelah penekanan katup oleh poros knot. Ketika poros knot ini berputar, kemudian menekan katup, katup akan membuka ke bawah. Ketika poros knot terus berputar, si loop tadi akan meninggalkan batang katup, kemudian di sini tidak ada penekanan lagi sehingga pegas, karena pegas ini sifatnya adalah mantul ya, dia kembali ke posisi semula, maka pegas akan menarik batang katup ini ke atas, ke posisi semula, sehingga katup akan menutup kembali. Nah, dampaknya apa kalau pegas ini aus atau pegas ini sudah kendor, maka dia tidak akan menarik maksimal katup ini sehingga katup masih membuka sedikit. Itu kalau pegasnya sudah lemah. Nah, kemudian penjamin pegas. Penjamin pegas itu ada di atasnya pegas. Fungsinya untuk menjamin agar pegas tidak terlepas keluar. Nah, karena pegasnya itu tadi sifatnya adalah dia bisa mantul, maka dia bisa saja cepat istilahnya keluar loncat. Maka dia harus ditahan oleh yang namanya penjamin pegas. Selanjutnya pengunci katup. Pengunci katup fungsinya agar pegas dan penjamin pegas tidak terlepas. Pengunci katup ada di sini dan biasanya ada 2 buah. Nah, pengunci katup ini kalau kita nanti akan membongkar mekanisme katup, dia penguncinya harus terlepas dulu dengan cara menekan pegas menggunakan kunci T atau alat untuk membuka katup, maka nanti pegas akan bisa dikeluarkan, pengunci pegasnya ini. Kemudian seal katup. Seal katup atau seal clamp fungsinya untuk mencegah agar pelumas itu tidak masuk ke dalam ruang bakar. Nah, seal clamp itu ada di sini, di antara pengantar katup. Nah, jika seal clamp ini sobek atau pecah, maka pelumas itu bisa masuk ke dalam ruang bakar. Dampaknya apa kalau pelumas masuk ke ruang bakar? Nanti knalpotnya berasap atau ngebul istilahnya. Nah, itu kalau seal clamp-nya bocor. Nah, kenapa kok di sini ada pelumas? Nah, karena ini katup ini komponen yang bergerak naik turun. Nah, setiap komponen yang bergerak pasti membutuhkan pelumasan agar tidak terjadi keausan. Nah, itu pelumas nanti kita akan bahas di kompetensi sendiri, yaitu pelumas. Nah, pelumas itu dia akan mengalir ke mekanisme katup ini, tapi dia tidak boleh masuk ke dalam ruang bakar, maka di dalam katup dipasanglah seal katup. Itu adalah komponen yang ada pada katup. Nah, sekarang kita beralih ke poros knot. Poros knot ini fungsinya untuk mengatur buka nutupnya katup. Nah, di poros knot ada profil atau tonjolan yang disebut loop, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, ini loop. Bentuk loop itu menentukan durasi dan tinggi angkat katup. Semakin tinggi puncak loop, maka semakin tinggi pula katup akan terangkat. Nah, ini misalnya di model
SOHC ya, single overhead cam. Nah, ini loopnya, tonjolannya. Ini masing-masing loop ini untuk katup masuk dan katup buang sendiri-sendiri. Nah, misalnya ini ketika loop ini dia melewati rocker arm ini, maka rocker arm ini akan terangkat. Nah, terangkatnya rocker arm ini dia akan menekan batang katup. Semakin terangkat, semakin tinggi, semakin terangkat, maka dia akan semakin dalam menekan batang katup, sehingga katup juga akan semakin dalam membuka atau semakin masuk ke dalam, sehingga bukaannya akan semakin tinggi atau semakin besar. Nah, itu profil dari loop ini menentukan tinggi, semakin terangkat katup, menentukan tingginya atau besarnya bukaan katup. Nah, poros no itu ada yang dipasang di kepala silinder, ada yang di blok silinder. Ini contoh yang terpasang di kepala silinder. Ini untuk mesin OHC, overhead cam. Kemudian yang terpasang di blok silinder ini untuk mesin jenis OHV atau overhead valve. Nah, nanti kita akan bahas di jenis mekanisme katup. Nah, penggerak cam fungsinya untuk meneruskan putaran poros engkol ke poros nok. Poros engkol itu di bawah, poros nok itu di atas. Ada yang di bawah juga yang tadi kita bahas. Nah, penggerak cam ini ada di samping. Nah, kemudian ketegangan dari penggerak cam harus selalu dalam keadaan ideal agar waktu buka tutupnya tidak berubah. Maksudnya waktu buka tutup katupnya tidak berubah. Nah, ini ada 3 jenis penggerak cam. Ada yang menggunakan timing gear, ada yang menggunakan timing chain atau rantai, ada pula yang menggunakan timing bell atau sabuk karet. Nah, masing-masing kita bahas. Nah, model timing gear ini digunakan untuk mesin tipe OHV. Ini yang letak camnya ada di bawah. Nah, timing gear ini biasanya menimbulkan bunyi yang keras. Kenapa? Karena ini berupa gear ya, gear itu komponen besi logam. Ketika bergesekan atau bertubukan pasti akan menimbulkan suara. Nah, ini crankshaft-nya atau poros crank ini poros cap-nya. Nah, dihubungkan oleh timing gear. Nah, ketika crank ini berputar, yang mutar adalah piston, dia akan memutarkan poros cam melalui timing gear ini, sehingga push rod ini akan terangkat naik turun mengikuti loop yang ada pada nok ini. Naik turunnya push rod juga akan menaik turunkan rocker arm. Dia akan naik turun juga, sehingga dia akan menekan batang katup. Ketika batang katup tertekan, maka katup membuka. Ketika batang rocker arm ini kembali ke posisi semula ke atas, maka batang katup akan menutup kembali. Nah, katup akan menutup kembali. Nah, ini untuk model timing gear. Kemudian model timing chain ini digunakan pada mekanisme katup OHC atau overhead cam, di mana camnya letaknya ada di atas. Nah, ini sumbu noknya terletak di kepala silinder dengan digerakkan menggunakan rantai dan gigi sprocket. Ini gigi sprocketnya. Nah, ini tegangan rantainya ini diatur oleh tensioner. Karena ini nggak boleh kendur. Kalau misalnya ini kendur, maka otomatis bisa saja dia slip atau ada perubahan dalam durasi dia berputar, jam pusatnya ini berputar. Nah, selanjutnya model bell. Nah, model timing bell ini sumbu noknya digerakkan oleh bell atau sabuk yang bergigi sebagai ganti rantai, sehingga lebih ringan dan tidak menimbulkan suara yang keras. Nah, bell ini dibuat dari fiberglass yang diperkuat karet sehingga daya renggangnya baik dan hanya mempunyai penguluran yang kecil,
jika terjadi panas. Berbeda dengan yang rantai ini, karena logam akan kalah dengan panas, dia pasti akan memuai. Sedangkan ini dia akan tahan yang bel ini. Biasanya ini kalau di mobil banyak yang menggunakan timing bel ini. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa ketegangan dari rantai ini harus selalu dalam kondisi yang ideal. Nah, diatur oleh apa? Diatur oleh tensioner. Nah, ada beberapa jenis penyetel penggerak gam atau tensioner ini. Nah, pertama manual. Nah, ini yang model manual ini membutuhkan penyetelan berkala. Biasanya penyetelan dilakukan jika suara rantainya sudah mulai kasar. Cara menyetelnya yaitu batang penekan ditekan ke arah rantai sehingga didapatkan ketegangan rantai yang sesuai. Batang penekan menggunakan ulir sehingga dapat dikunci agar tidak mudah berubah posisinya. Ini hanya intinya menekan ini agar dia posisinya menegang, tidak kendur, dan dilakukan dengan cara manual karena ini penyetel manual. Sedangkan yang penyetel otomatis dia tidak membutuhkan penyetelan rutin. Jenis ini paling banyak digunakan pada motor. Cara kerjanya, saat rantai timing mulai kendur, maka batang penekan akan menekan rantai secara otomatis karena di dalamnya ada pegas yang menekan batang. Jadi di dalam sini ada pegas. Sifatnya pegas tadi dia akan selalu pada posisi merenggang atau posisi semula. Nah, ketika dia ditekan, dia akan menekan balik. Nah, ketika rantai pada timing gate tadi semakin kendur, maka otomatis di sini akan terjadi kerenggangan sehingga akan menekan oleh pegas ini dia akan menekan batang penekan. Jadi selalu dipepet oleh batang penekan ini rantainya, maka rantainya akan selalu dalam kondisi yang ideal. Nah, selanjutnya rocker arm atau pelatuk. Ini rocker arm. Rocker arm ini fungsinya untuk meneruskan gerakan poros knob ke katup. Pelatuk hanya digunakan pada mekanisme OHV dan SOHC. Nah, overhead valve dan SOHC. Nah, sedangkan untuk tipe DOHC itu tidak menggunakan pelatuk. Nah, contohnya yang tipe DOHC adalah DOHC. Ini DOHC. Nah, yang tipe DOHC ini dia tidak ada pelatuknya. Dia si katup ini dia langsung digerakkan naik turunkan oleh cam. Nah, melalui loop ini. Ketika loop ini berputar melewati, jadi nanti ada SIM-nya untuk penyetelan celah katup. Nah, ketika dia berputar menekan SIM, kemudian menekan batang katup membuka, kemudian terus berputar kembali karena gas putar terus seperti ini. Model DOHC tadi ya, tanpa adanya pelatuk atau rocker arm. Celah antara pelatuk dengan batang katup disebut dengan celah katup. Ya, seperti tadi yang dijelaskan di awal. Sehingga nanti untuk penyetelan celah katup dilakukan melalui rocker arm. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Baik, itulah komponen-komponen mekanisme katup. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam mekanisme katup di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.